Dan untuk informasi terkini terkait pemungutan suara ulang di Malaysia, kita sudah bergabung dengan kontributor Metro TV di sana, ada Dianara Novi Paramita. Selamat siang, Dianara. Selamat siang, Anggi. Ya, baik. Dian, jadi sebenarnya kapan ini pelaksanaan pemungutan suara ulang melalui pos dan KSK dilakukan di sana? Baik, Anggi dan juga pemirsa, sampai saat ini, Panwaslu masih belum bisa memberikan kepastian kapannya metode pemungutan suara ulang di bagian pos dan juga KSK itu akan berlangsung. Karena sesuai dengan konferensi pers yang sudah dilakukan oleh KPU RI dan juga Bawaslu, karena mereka akan merancangkan kira-kira kapan waktu yang tepat akan menyelenggarakan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur. Dapat diketahui, Anggi dan juga pemirsa, bahwa terdapat total metode pos itu yang kami dapatkan itu ada surat suara sejumlah 156.367 WNI, dan untuk kotak suara keliling KSK itu memiliki 136 KSK. Namun, Anggi dan juga pemirsa, ada sejumlah temuan yang mana untuk metode pos sendiri, Panwaslu menemukan bahwa terjadinya kejanggalan yang terjadi di daerah Puchong dan juga daerah Kajang. Dapat diketahui, Anggi, bahwa terdapat satu oknum yang mengumpulkan sekitar 1.900 surat suara lebih dari daerah Puchong yang mengatasnamakan itu adalah surat suara yang ia kumpulkan dari metode pos. Kemudian ada juga sejumlah besar surat suara di dalam satu karung besar yang saat ini masih belum tahu terkonfirmasi ada total berapa jumlahnya, yang itu dikembalikan juga di wilayah Kajang. Nah, terkait hal ini itu memang ditemukan bahwa adanya sampul pengembalian surat suara yang berbeda dengan surat pengembalian suara yang resmi. Adapun sampai saat ini kita masih sama-sama menunggu kapan berlangsungnya metode pemungutan suara ulang untuk pos dan juga KSK. Dapat diketahui, Anggi, bahwa tahun 2019 yang lalu, di periode pemilu yang lalu, itu juga terdapat pemungutan suara ulang oleh pos, namun ketika itu berlangsung di tengah jalan, itu kemudian seluruhnya digugurkan. Apakah kemudian wacana ini akan seperti mengulang 5 tahun yang lalu atau tidak, kami semua masih belum tahu. Kemudian saya masuk ke KSK, Andi. KSK ini juga terdapat banyak kecurangan. Jadi memang itu sebagai konsekuensinya ya, konsekuensi pemungutan suara di luar negeri yang memiliki 3 metode berbeda, yaitu TPS, kemudian POS, dan juga KSK, itu memang cukup rawan, Andi. Ada orang-orang yang kemudian sudah terdaftar namanya di POS atau juga KSK, namun karena waktunya itu berbeda, POS itu berbeda, KSK berbeda, dan juga TPS itu berbeda, akhirnya mereka mengambil kesempatan demi memenangkan pasangan calon presiden dan juga wakil presiden yang mereka dukung. Mereka mengambil kesempatan ini dan juga secara sengaja mengakali para KPPSLN yang bertugas. Adapun seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, setiap KSK itu mendapatkan pendistribusian surat suara sebanyak 500 surat suara ditambah 2% surat suara cadangan, yaitu totalnya ada 510 surat suara. Namun sebenarnya sesuai aturan itu kan surat suara yang didistribusikan setiap KSK harusnya berbeda karena ada perbedaan jumlah DPT di setiap KSK-nya. Ada contoh di suatu KSK yang tadi saya dapatkan informasinya, itu hanya memiliki 180 DPT saja. Namun mereka tetap diberikan 510 surat suara oleh PPLNKL. Nah, kemudian surat suara sisa itu kan masih banyak. Kemudian akhirnya mendapatkan instruksi lanjutan dari PPLNKL untuk kemudian melangsungkan pemilihan atau pemungutan suara lanjutan di wilayah yang sebenarnya tidak termasuk coverage area dari para petugas KPPSLN yang bertugas di KSK. Misalkan KSKA itu coverage areanya di KSKA saja.
Namun karena ada surat suara yang sisa begitu banyak, kemudian akhirnya langsung diperintahkan untuk melanjutkan penugasan tersebut dan membuka KSK di wilayah coverage B, yang mana itu bukan termasuk dari coverage area KSKA tersebut. Nah, itu memang adanya ketidakjelasan dalam instruksi yang diberikan oleh PPLN KL itu membuat para KPPS LM di wilayah KSK dan juga TPS itu banyak kebingungan begitu. Kemudian saya lanjutkan, Anggi, ada beberapa temuan dari Panwaslu. Panwaslu menyampaikan bahwa terdapat 5 poin rekomendasi. Yang pertama, tidak menghitung surat suara pos. Jadi pemungutan suara pos itu kan sudah berlangsung dan batas maksimal penerimaan pos itu sudah 15 Februari kemarin. Namun untuk penghitungan suara pos sendiri ada dalam rentang tanggal 15 Februari hingga tanggal 22 Februari. Dan ketika sudah ditemukan adanya kecurangan dari oknum tertentu, akhirnya itu diputuskan untuk tidak dilanjutkan penghitungannya. Kemudian yang kedua, tidak menghitung KSK, Anggi. Tidak menghitung KSK karena terdapat banyak celah untuk bisa dilakukannya kecurangan. Bahkan hingga saat penghitungan suara, Anggi, KSK masih bisa melihat surat suara yang kosong, tidak terpakai. Jadi tidak ada instruksi juga dari PPLN untuk kemudian KPPN di KSK itu menghilang surat suara yang tersisa. Begitu, Anggi. Oke, jadi sudah ada rekomendasinya juga dari Bawaslu dan juga panitianya terkonfirmasi bahwa melanggar begitu ya, dan masih menunggu ini kapan nanti untuk coblos ulang KSK dan juga POS begitu ya. Dianara, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.